Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Setio Budiono pada video pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang lensa. Nah, kita akan fokus tentang lensa cembung ya. Ini termasuk pelajaran IPA kelas 8. Oke, sebelumnya perlu kita ingatkan kembali ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, ketika melihat ada sebuah pensil atau benda yang dimasukkan dalam air itu ternyata mengalami perubahan ya. Apa yang tampak? Ya benar sekali, pensilnya tampak patah ya. Ya, nah, misalkan kamu melihat ada sebuah batu yang ditaruh di dalam air tampak lebih dekat ya. Oke, itu merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan peristiwa pembiasan. Oke. Pada kesempatan kita kali ini kita akan fokus pada lensa ya. Kita akan bicarakan tentang lensa. Nah, lensa yang pertama yang akan kita bahas yaitu lensa cembung. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Ini yang pertama, mengenal ciri dan sifat lensa. Ya. Kemudian nanti yang kedua, menggambar pembentukan bayangan pada lensa. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat bayangan yang dibentuk lensa. Kemudian yang keempat, menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa. Nah, di sini kita lihat ada gambar bentuk dari macam-macam lensa. Itu ada yang kita sebut dengan istilah konkav konveks. Kemudian ada istilah konveks konkav dan bikonveks. Yang dimaksud dengan konkav konveks yaitu cembung cekung. Tadi ada dua permukaan cembung dan permukaan cekung ya. Ada dua permukaan yang berbeda maksud saya. Kemudian ada plan konveks. Plan itu datar. Ini ada berarti permukaan yang datar, dan konveks itu cembung. Jadi cembung datar ya. Kemudian bikonveks. Bikonveks berarti dua permukaan cembung. Oke. Ya, kita akan menggunakan yang bikonveks ya anak-anakku ya. Di sini kita menggunakan yang bikonveks. Nah, ketika lensa cembung ini nanti kita gunakan untuk menangkap sinar-sinar yang datangnya sejajar seperti ini, ternyata apa? Ternyata sinar-sinar itu mengumpul ya, mengumpul menjadi satu, berada di satu titik, maka kita sebut dengan titik fokus ya, atau F1. Ini coba lihat ya. Nah, dari sini kita mengetahui ternyata lensa cembung ini bisa mengumpulkan cahaya ya. Sehingga kita sering menyebutkan dengan istilah lensa konvergen ya. Atau juga ada yang menyebutkan istilah dengan istilah lensa positif. Oke. Nah, ini ciri lensa cembung. Bagian tepinya itu tipis, sedangkan bagian tengahnya itu biasanya tebal ya. Kemudian sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Nah, nanti kalau anak-anakku mau menggambarkan dengan lambang untuk yang lensa cembung ini, bisa kita gambarkan dengan seperti ini anak-anakku ya. Jadi selain dengan gambar bentuknya seperti ini ya, seperti ini ya, itu anak-anakku bisa ganti dengan lambang begini. Lambang ini bisa, atau lambang garis saja tapi atasnya dikasih tanda positif seperti ini ya. Ada tanda positifnya ya. Nah, ini simbol-simbol dari lensa positif, makanya dikasih tanda positif. Baik. Selanjutnya, sinar-sinar dari lensa cembung ya, sinar-sinar istimewa ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan sinar istimewa adalah sinar-sinar yang memang dia itu mempunyai ciri khas tertentu ketika dia itu melewati lensa cembung ya. Nah, nanti ada 3 nih yang kita akan pelajari. Nah, coba anak-anakku perhatikan di sini. Ini ada sumbu utama ya. Ini saya gambarkan ini sebenarnya sumbu utama ya. Ini SU, sumbu utama ya. Itu. Nah, sumbu utama itu garis yang menghubungkan titik-titik dari pusat kelengkungan lensa, kemudian fokus, ini pusat kelengkungan lensa, ini fokus, lalu ini titik optik lensa ya. Nah, garis yang menghubungkan itulah yang kita sebut dengan sumbu utama.
Di sumbu utama inilah nanti ya anak-anakku, itu tempat kita meletakkan benda dan bayangannya. Ya itu nanti ya, itu ketika nanti kita akan melukis pembentukan bayangannya. Baiklah, sekarang kita jelaskan. Di sini ada sinar yang datang sejajar sumbu utama, ini namanya sinar datang. Lalu dibiaskan akan melalui titik fokus ya, dibiaskan melalui titik fokus. Ini adalah sinar biasnya. Begitu ya. Jadi ini sinar istimewa pada lensa cembung yang pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kedua gambarnya seperti ini. Ini sinar datangnya melewati fokus ya, ini fokus. Ternyata akan dibiaskan sejajar sumbu utama, ini sinar biasnya. Oke, jadi untuk sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Betul, iya. Lanjutnya untuk yang ketiga yaitu gambarnya seperti ini. Nah, ini perhatikan ya, sinar datangnya itu tidak melewati fokus, juga tidak melewati pusat kelengkungan. Tapi dia melewati titik optik. Ya, ini namanya titik optik. Nah, ternyata apa? Ketika dia melewati titik optik ternyata tidak dibiaskan anakku ya. Melainkan diteruskan di sini ya. Ini sinar biasnya ini nggak belok. Ini namanya tidak dibiaskan. Oke? Jadi untuk sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik optik lensa itu tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Ini diteruskan ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba membuat pembentukan bayangan pada lensa cembung ya. Nah, ini contohnya ini anakku ya. Ini contoh dari pembentukan bayangan dari lensa cembung ketika benda itu diletakkan di depan lensa. Ini depan lensa ya. Ini bagian belakang lensa. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Bendanya kita taruh di antara titik fokus dan titik dua fokus. Jadi dua fokus itu semuanya sama aja pusat kelengkungan lensa ya, anak ya. Nah, ini ada yang sering menyebutkan dengan istilah ruang-ruang gitu ya. Jadi kalau di antara O dan F itu namanya ruang 1. Kalau antara F dan P atau 2F itu ruang 2. Di sini ruang 3. Nah, ruang 4-nya mana? Biasanya ruang 4-nya di sini. Nah, untuk letak bayangannya itu juga ada tempat ruang-ruangnya. Ini namanya ruang 1 bayangan, ruang 2 bayangan, ruang 3 bayangan, dan ruang 4 bayangan ada di depan. Nah, nanti kalau kita akan menentukan letak bayangannya itu dengan ruang ini bisa ya. Sebagai contoh nih, kita melukis. Kalau mau melukis di sini, coba Anda perhatikan melukisnya harus menggunakan 2 buah sinar ya. Minimal 2 buah sinar. Kalau bisa 3-3-nya lebih baik ya. Nah, ternyata sinar yang dibiaskan ini keduanya ketemu di sini di belakang lensa. Nah, kalau ketemu di belakang lensa justru dia menghasilkan bayangan apa? Ini bayangan nyata ya, nanti ya. Ini harusnya bukan titik-titik ya. Ini harusnya utuh, garisnya utuh. Baik, ini bayangan yang terbentuk ternyata apa? Ternyata dia berada di ruang 3 bayangan. Kalau kita perhatikan bendanya ada di ruang 2. Nah, coba ada ciri apa di sini? Ternyata cirinya ini 2, sini pasangannya 3. Nah, nanti kalau anak-anakku itu mau mencoba misalkan meletakkan bendanya itu ada di ruang 3 di sini. Nanti kira-kira bayangannya ada di mana? Nah, ya, nanti silakan dicoba. Nih kalau benda di ruang 3 bayangannya ada di mana? Itu nanti bisa kita prediksi bayangannya ada di ruang 2. Jadi kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Oh, ternyata kalau kita jumlahkan 3 dengan 2 itu apa? Berjumlah berapa? 5 ya ternyata ya. Walaupun di sini digambarkan dengan angka Romawi ya, sini angka Arab ya. Itu tidak masalah. Jadi seperti ini cirinya kalau menghasilkan jumlah 5 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sifat bayangannya itu nyata terbalik tipe besar ya. Dan tadi kita sudah bicarakan ternyata untuk sifat bayangan bisa berubah-ubah ini anak-anakku ya. Kalau misalkan letak bendanya itu kita rubah ya. Ketika di ruang 1, ruang 2, ruang 3 kan beda-beda nanti sifat bayangannya. Karena apa? Karena bayangannya juga terbentuknya di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kita akan bicarakan jarak fokus dan kekuatan lensa. Nah, untuk materi ini sebenarnya udah sama teorinya dengan cermin ya. Pada bab cermin sudah kalian pelajari, ada hubungan ini.
bahwa 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, di mana S itu adalah jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangannya, ya. Kemudian M itu adalah perbesaran bayangan, itu perbandingan dengan tanda mutlak. Ini nanti kalau harganya ada yang negatif jadi positif. Jadi S aksen dibanding dengan S atau S aksen bagi S. Kemudian H aksen itu apa? H aksen itu adalah tinggi bayangan nih. Tinggi bayangan. Ya. Kemudian H itu adalah tinggi benda. Oke. Jadi kita kalau misalnya kita itu mau menghitung perbesaran bayangan bisa dengan persamaan ini. Selanjutnya kekuatan lensa. Kekuatan lensa adalah ini persamaannya, ya. Kekuatan lensa itu adalah kemampuan lensa itu untuk memfokuskan bayangan, itu namanya kekuatan lensa. Itu P sama dengan 1/f. Nah, kalau kalian mau menghitung kuat lensanya, nanti diingat untuk fokusnya harus satuannya meter. Nah, kalau dia dirubah dalam satuan senti, ya nanti di atas jadi 100 ya anak-anakku ya. Nah, ini jangan lupa ini. Kemudian satuan dari kuat lensa adalah di dioptri. Oke. Selanjutnya contoh soal yang pertama. Pada suatu benda dengan tinggi 10 cm berada di depan lensa cembung dengan jarak sejauh 30 cm ya. Apabila jarak fokus lensanya ini 20 cm, maka hitunglah jarak bayangannya itu S aksen, kemudian nanti perbesarannya itu M, dan tinggi bayangannya itu H aksen. Oke, nah di sini yang diketahui ada H10, S30, fokusnya 20. Kemudian ditanyakan ini ya, mungkin yang ditanyakan tidak sampai sifat bayangan ya, ini tertulis lebih di sini, tidak masalah. Baik anak-anakku, untuk menghitung ini nanti kalian menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen ya. Fokusnya 20, jadi 1/20 sama dengan 1/30, itu S-nya jarak bendanya tambah 1/s aksen jarak bayangannya. Jadi 1/s aksennya bisa kita sendirikan sehingga yang pindah itu ini. Kalau pindah ruas kan jadi negatif, sehingga ketemu dengan 1/20 itu jadi negatif ya. Kemudian disamakan penyebutnya berapa? 60 ya. Jadi sini kali 3, sini kali 2, sehingga hasilnya 1/60. Nah, jadi S aksennya berapa? Ini kan harus dibalik ya, karena ini 1/. Kita balik karena yang mau kita hitung adalah S aksennya saja. Maka ini pun juga dibalik. Jadi 60/1. 60 dibagi 1 itu 60. Oke ya. Jadi untuk jarak bayangannya ini ketemu 60 cm. Kemudian menghitung perbesarannya itu M S aksen dibanding S, kasih tanda mutlak. Nah, kita dapatkan 60 dibagi 30 itu sama dengan 2 kali. Oke ya. Jadi perbesarannya 2 kali. Kemudian aksen. Aksennya bisa kita hitung dengan M kali H. Ya, karena M tadi kan H aksen per H. 2 kali H-nya itu 10, jadi sama dengan 20 cm. Sudah kita jawab semua ya. Jadi S aksennya ketemu 60, M-nya 2 kali, H aksennya itu 20 cm ya. Tinggi bayangannya 20 cm. Kalau umpamanya nanti ditanyakan sifat bayangannya, kalian bisa menentukan dari sini. Bisa dari mana? Ininya ketemunya positif berarti nyata. Ya. Kemudian M-nya lebih dari 1 berarti diperbesar. Begitu ya. Dan kita ketahui kalau untuk nyata itu biasanya pasangannya terbalik. Iya, terbalik sifat bayangannya. Jadi sifat bayangannya itu bisa nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, kita lihat untuk selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini sama pertanyaannya, tetapi yang ditanyakan adalah sifat bayangan. Ya, sifat bayangan. Tapi Anda diminta untuk tidak berhitung ya, tidak dengan berhitung. Nah, kalau tidak berhitung caranya gimana? Kita lukis ya salah satunya ya. Kalau misalkan tidak dilukis dan tidak dihitung, gimana caranya? Seperti tadi, kita harus bisa memperkirakan dia itu ada di mana lokasinya. Misalkan kita gambar sketsa seperti ini aja ya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini fokusnya berapa? Fokusnya 20 kan? Kalau 20 kemudian jarak bendanya itu 30 kan berarti di sini, ya kan? Ini 30. Benda di ruang berapa di sini? Ruang 2. Nah, kalau benda di ruang 2 berarti bayang di mana? Nah, bayangannya pasti di ruang 3. Nah, kita tahu bahwa kalau dari 2 ke 3 itu diperbesar ya. Berarti nanti sifat bayangannya yang pertama udah kita ketahui diperbesar.
Kemudian kalau dia berada di ruang 3, berarti dia di belakang lensa ini, nyata di sini. Nah, kita tahu sifat bayangan yang kedua adalah nyata. Kemudian kalau nyata itu biasanya terbalik, maka sifat bayangannya dari soal ini kalau ditanyakan nyata terbalik diperbesar. Kalau dilukis bagaimana lukisannya? Nah, lukisannya seperti berikut. Nih, bisa kalian perhatikan nih lukisannya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jelas ya anak-anakku ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai. Terima kasih ya. Berarti untuk kesempatan kita kali ini hanya sampai di lensa cekung dulu ya. Harusnya nanti kita bisa lanjutkan untuk lensa cekung. Nah, untuk lensa cekung nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dari Pak Guru cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa kalian cermati bersama-sama. Bisa kalian pahami bersama dengan teman kalian. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.